digital kita berpadu, kolaborasi budaya dalam satu lagu. Musik menyatu, irama baru, jadi nuansa kita berbadiku. Gapa radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Gapa radio ajak kita terbang, melintasi dunia tanpa halang. Setiap nada jadi pelangi, dalam kolaborasi kita berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, cerita dan nada kita samai. Semua warna jadi satu, ruang kolaborasi kita berdiri. Potret kalau sudah mulai hati-hati, bisa menjadi indah dan cantik. Nah itu loh, Nah itu ada teknik-tekniknya, caranya, apa segala macam. Nah kalau profesional kamu bisa agak nakal. Diafragmanya kamu berubah-ubah, itu akibat gambar jadi lain. Anda akan sangat belajar banyak jika Anda motret pakai pencahayaan dan jadi bagaimana cahaya datang, bagaimana itu segala macam, efeknya segala macam, dan tidak mudah menjadi apa? Jangan-jangan gelap semua tetap. Apalagi kalau pakai HP yang pakai sistem otomatis kita ya, wah itu bahaya itu hitam putih. Ya pakai pencahayaan di ruangan gelap. Bisa gelap semuanya karena dia tidak sanggup, dia pikir dia cukup udah cukup segini menurut dia. Padahal sebenarnya kalau diafragmanya kita besarin lagi, kita sanggup mengambil cahaya yang sekian. Dia baru mulai motret 2019 ketika COVID, gara-gara COVID mulai keluar rumah, lalu sebel, lalu mulai ngeliat apa, bisa didengar dia kok nggak mampu ya? Nah mulai, gimana ya dia cari? Gimana ya caranya sudah potret yang kecil-kecil bisa? Maka potret makronya banyak sekali. Itu makro itu maksudnya benda-benda kecil itu diperbesar ya dengan lensa jauh lebih kuat lensanya daripada mata kita. Nah sehingga jadi besar. Jadi kayak pakai mikroskop kan itu. Nah ada itu ya beberapa ini sudah sangat betul. Maka ada yang mana ini ya kan itu tahu itu bahkan kalau kamu mau makro yang paling asik sampah jelek itu begitu kamu buatkan cantik kali sampai kita tuh bahwa dia sampah jelek dan itu beberapa karya di sini ada beberapa karya itu ya dari sampah akan beda hasilnya dengan kamera yang juga punya kemampuan misalnya untuk zoom ada kan di sini ada kamera saya bisa zoom 100 kali tapi tetap kurang 1-2 baru saya zoom bulan sakit hasilnya bagus kan jadi karya saya kan tapi ya menyimpan kenangan-kenangan yang membuat itu justru dengan bentuk atau perwujudan jadinya menjadi lebih indah, lebih cantik. Bahkan beberapa aplikasi untuk editing sekarang sudah sangat banyak. Mbak Susi juga pakai sehingga yang kurang tajam bisa lebih tajam, yang kurang jelas menjadi lebih jelas. Karya Mbak Susi itu sampai saya kira lebih dari 12.000. Saya kira ya. Dan itu ada yang hilang. Karena ini kan sebenarnya selain hasil bawah belakangnya memang agak blur, tapi bisa ditambah blur sehingga ini menjadi lebih fokus. Itu ditambah blur sama editing, aplikasi editing itu. Gitu. Jadi silahkan belajar dan benar-benar asik deh. Ya. Saya tiga itu saya sudah segitiga fotografi, ingat-ingat ya, segitiga fotografi yang saya jelaskan. Kemudian komposisi, macam-macam komposisi. Tadi seperti yang sama Mas Emi sampaikan ya, masalah distracted, point of view, dan lain-lain nanti saya akan jelaskan. Terakhir adalah editing. Editing itu penting.
besar. Dan itu biasanya diterapkan fotografi dengan peralatan yang standar. Tapi kenapa kok bisa pakai handphone? Itu saya sampaikan. Apa kelebihan dan kekurangannya dengan hasil foto? Yang pertama, jadi mudahnya analoginya itu seperti keran air. Ya. Jadi cahaya yang masuk ke sensor jadi kalau dulu filmnya ya, kalau di handphone itu atau di kamera digital sekarang itu ada namanya sensor itu masuk ke cahaya yang masuk ke sensor itu tergantung dari tiga tadi. Pertama adalah berapa besar bukaannya. Semakin besar bukaannya seperti keran air, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Ya. Terus yang kedua adalah seberapa besar kecepatannya, seberapa tinggi kecepatannya. Semakin tinggi kecepatannya, sampai sedikit. Semakin tinggi ISO-nya, ya. Semakin tinggi ISO-nya itu semakin peka. Tapi konsekuensinya gambarnya akan pixelate. Kalau di filmnya ini kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan ya? Begini. Apa benda supaya nggak cair? Karena biasanya kalau di script itu kadang-kadang kan sunset, sunrise, gitu. Itu membutuhkan apa? Kecepatan yang rendah. Karena cahayanya kadang-kadang nggak mencukupi. Tapi konsekuensinya apa? Si ISO-nya akan tinggi, kemudian aperture-nya akan besar, gitu. Akan yang paling besar. Sementara kalau tajam, nah ini ya, salah satu kuncinya ya. Oke, itu salah satu gimana? Tapi yang paling sering kita dengar
Di atas ranjang-ranjang bumi yang mengangkatnya ke langit. Dan aku akan terus menari, dan menari sampai waktunya tiba. Sudah datang dan sudah memberikan semangat buat teman-teman semua. Nah, tadi itu adalah pertunjukan mati. Kurang lebih saya akan membacakan sinopsisnya sedikit. Itu tadi adalah sebuah pertunjukan berjudul Mati. Sutradara Kang Deden dan pemainnya adalah Alta, Siska, Aileen, Dela, Zomima. Nah, mereka ini siswi dari SMK 10 Bandung. Pentas tadi itu diangkat dari salah satu cerita pendek Bu Susi dengan judul Mati. Diangkat dari cerita pendek berjudul Mati ini, betapa indah datangnya hari kematian bagi yang siap menyambut. Cukup dalam ya. Dan selanjutnya akan ada workshop penulisan cerita pendek dari Om Agus dan Om Rosid di Galeri 2. Sebentar, saya beres-beres dulu ya. Bentar. Kita lanjut ke Galeri 2 untuk mengikuti workshop penulisan cerita pendek. Mari. Siapa yang sudah biasa menulis? Ada yang sudah biasa menulis puisi, lalu belum di akhir. Jadi situ kan ada apa? Ada isi di seluruh body, terus terakhir kesimpulan. Nah, biasanya ada yang suka ke body dulu ya, materi isi dan lain sebagainya. Lalu kesimpulan baru menulis judul. Ada rumus wartawan ya, rumus wartawan bahwa setiap langkah adalah berita, itu wartawan. Untuk setiap penulis, setiap langkah adalah tulisan. Jadi ketika kita melangkah kemanapun,
sebuah kejadian itu kita tuliskan. Kita menemukan seorang pengemis misalnya di dalam, kita menemukan seorang karyawan di dalam. Paling tidak kita melatih dulu menuliskan deskripsi orang tersebut, atau kalau tidak kita menuliskan deskripsi dari sebuah tempat yang kita anggap berkesan. Kita misalnya ke Lembang, ke Tangkuban Perahu misalnya, apa yang kita dapatkan dari pengalaman kita berkelana, dalam tanda kutip berkelana atau mengunjungi tempat wisata tersebut. Paling tidak itu menjadi sebuah pengalaman untuk dituliskan, dideskripsikan. Karena paling tidak juga ketika kita menemukan seorang tokoh dalam tanda kutip, seorang karakter di jalanan, seorang penulis, seorang apa, paling tidak kita mendeskripsikan bagaimana sih penampilan penulis tersebut misalnya. Dari penggambaran itu kita bisa meraih simpati pembaca. Kita menggambarkan bahwa bajunya Umar misalnya, bajunya Coba Kami misalnya, atau bajunya sudah robek-robek di sana sini. Itu paling tidak nanti ketika kita menggambarkan itu akan membuat seorang pembaca merasa tertarik. Yang membantu adalah pengalaman melihat, pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, berlaku. Bagaimana cara melakukannya? Dia sudah punya. Nah, di teater itu ada pelajaran yang bisa mendukung itu, yaitu pelajaran tentang ingatan, emosi berkaitan dengan yang lain. Kita coba sekarang. Benar yang tadi dilakukan harus bisa sekarang. Padahal kita ada untuk melakukan sesuatu. Jadi pengalaman tuh sendiri. Paham sampai sini? Sekarang begini menulisnya, cara menulisnya. Tulis sekitar, kalau di handphone tulis sekitar 3 atau 4 paragraf. 3 atau 4 paragraf. Paragraf itu satu tulisan, bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3, 5. Begitu sudah beres, anak Di sini akan ada pertunjukan dari mimpi yang disutradari oleh Kang Dede. Nah, mimpi ini dengan pemain itu Willy dari anggota Teater Gal Bandung. Kurang lebih sinopsisnya begini. Seorang gadis yang hamil di luar nikah dan ditinggal kekasih mengalami tekanan terus-menerus, dan cerpen ini bercerita tentang alam bawah sadar si gadis yang muncul lewat mimpi-mimpi, melahirkan tikus-tikus dan diterkam anjing. Tak sanggup melawan keadaan sampai akhirnya ia menjadi depresi. Semua siap? Ya. Semua siap? Siap. Selamat menyaksikan.
Berjalan di antara Nah, selanjutnya kita akan saksikan pementasan yang lebih menegangkan lagi, membuat merinding. Mana-mana? Oh, besar. Dari Kang Wanggi. Kang Wanggi ini salah satu tokoh pantomim di Bandung dan tertarik untuk mementaskan pantomim dari salah satu karya cerita pendek psikologi punya cerita karya Mbak Susi yang berjudul Bung. Sinopsisnya kurang lebih begini. Cerpen berjudul Bung ini menceritakan pengalaman psikologi yang berkesempatan mewawancarai tokoh pejuang kemanusiaan sesaat sebelum beliau wafat secara mengejutkan. Pesan terakhir beliau, lanjutkan perjuangan saya. Gimana menunjukkannya? Sudah siap? Ya. Kita akan saksikan. Selamat menyaksikan.
menginterpretasikannya menjadi sebuah konsultasi, menjadi sebuah ruang konsultasi dan menjadi sebuah bentuk pertunjukan yang real. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Biarkan dari luar bisa masuk ke dalam. Oke? Semua siap? Kita akan saksikan. Udah siap? Baik, kita akan saksikan pertunjukan space karya Kang Deden. Selamat menyaksikan. Oke, kita mau lihat ya gimana tarian adik
Lama sekali kau. Apa pula ini? Aku sesak nafas. Kepalaku pusing sekali. Aku tidak nafsu makan. Lihatlah, badanku sampai kurus kering sekali. Apa ada yang bisa saya bantu? Suamiku selingkuh. Bagaimana aku? Dia selingkuh dengan perempuan jalan itu, pelacur itu. Sekarang gue berubah. Cepat marah, tersinggung, bahkan menceritakan anak-anak. Sudah keterlaluan. Rasanya Bu, aku sudah tidak kuat lagi. Ingin mati rasanya. Kalau itu, tujuan ibu kemari untuk apa? Aku ingin menyelesaikan masalah dan keluar dari masalah ini. Baiklah, kalau ibu ingin menyelesaikan masalah, saya bersedia untuk membantu. Apa kau bilang? Kau akan membantu? Oh, baiklah. Aku akan bertempur dengan perempuan itu. Dengan pelacur itu. Atau aku akan minta cerai saja. Atau aku akan membeberkan semuanya kepada tetangga, kepada medsos, atau kepada Itong dan Omumku. Bagaimana menurut ibu? Saat emosi memuncak, biasanya pandangan kita terbalut-balut. Agar tidak salah langkah, sebaiknya kita berhenti dahulu sejenak. Tunggu suasana dingin, baru nanti kita bicarakan lagi masalah. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Semua serba salah. Ibu, dengan pikiran tenang, pandangan kita akan jauh lebih jernih. Dan kita akan lebih mudah untuk mendudukan atau menyelesaikan masalah.
Jika pikiran kacau seperti itu, memang sebaiknya kita berhenti dulu sejenak, menenangkan diri, berdiam diri dulu dan tidak melakukan apa-apa. Untuk memberikan kesempatan munculnya pemikiran rasional sebelum memilih suatu tindakan. Nah, dalam situasi stres, biasanya pandangan atau pemikiran negatif muncul saling berseliweran, atau bahkan menjadi lebay dan berlebihan. Bila tekanan sudah sedemikian berat, bisa muncul efek-efek negatif berupa gangguan fisik, seperti pusing, mual, lemas, atau bahkan nyeri dada seolah mau mati terkena serangan jantung. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ibu, saya akan mengajarkan ibu terapi relaksasi. Bagaimana? Ibu maju kemari 2 langkah. Lalu, posisi sempurna. Tutup mata. Kita tarik nafas. 1, 2, 3. Bayangkan kita berada di suatu pantai yang indah. Di dalamnya terdapat ikan-ikan kecil berwarna-warni yang cantik sekali. Bayangkan. Oh, ikan hiu. Aku takut. Tak ada yang kayak di warna-warni. Ada ikan hiu. Ibu,
Terima kasih juga buat Om Yanto Senja. Terima kasih buat anak-anak ISDI. Terima kasih juga buat SMK 10. Baik, ini dia penampilan dari kami Yosef dengan judul Pamer Narsis. Selamat menyaksikan. Narsis, 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 narsis. Sepertinya memang dari planet yang lain dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya memang dari planet yang jauh dikirim ke bumi untuk datang menemui aku. Semua yang kalau ditanya aku juga jawabnya harus bagaimana. Banyak yang memperhatikan saya. Asik, asik. Nitip gitar. Terima kasih telah memperhatikan saya ya. Saya ini paling senang diperhatikan memang ya. Saya ini butuh perhatian. Perkenalkan, nama saya Jal Kapis. Biasa dipanggil Asep. Aki-aki kasep. Ini saya kalau lagi senang nih, kaki kiri suka begini. Ekspresinya begini. Kalau sedih yang ini. Kalau marah, wah. Saya umur 63. Tapi banyak orang berkata bahwa sejak habis ini masih kayak anak-anak, masih kayak ABG katanya. Itu tidak salah. Karena saya masih main Mobile Legends. Udah Glorywity dan suka main Layla, si Bruno. Juga main, ya ini jempol bengkak, sering tetet layar di TV. Nikolai, hayu. Tinder, hayu. Chat, hayu. Tapi saya kadang berpikir, apakah kelakuan saya yang anak-anak ini normal untuk seusia saya? Atau saya ini berdampak gejala psikologis? Makanya saya sedang konsultasi nih. Mau konsultasi sama psikolog. Kebetulan saya punya seorang psikolog perempuan dari Jakarta, kenalan saya. Dia punya suami orang Padang, tinggal di Jakarta. Nah begitulah wajahnya. Dan dia itu selain psikolog juga dia cerpenis. Dan ada 2 buku cerpen yang harus kalian beli. Yang pertama judulnya Mama Memotret. Yang kedua Psikolog punya cerita. Beli, Saya pertama mengenal beliau, psikolog yang tadi, nah itu suaminya, itu di suatu tempat pameran. Nah saya sedang membayangkan masa lalu di tempat pameran. Teman saya namanya Jack, dia sedang buka pameran.
jadi bikin pameran ini. Ada Koni Karimun. Sini Kon. Mau lihat pameran. Jack, buat jadi guide dulu ya. Ayo. Nah ini nih. Tahu ini lukisan apa ini? Karya Picasso, ukuran 2x2, bahan cat minyak. Minyak apa? Minyak tawon. Ini lukisan apa ini? Lukisan nandang gawe ukuran 2 hektar bahan akrilik anti pecah. Dan ini Sketsa Tisna Sanjaya 2x2 terbuat dari arang. arang padas hitam. Ini lukisan apa ini? Abi mah lukisan jelekong. Lukisan jelekong. Pantas saya menina. Nah, itu Kon. Sekarang kita ini banyak ruang-ruangannya. Ini ruang pertama lukisan. Ini lukisan yang abstrak sampai realis ya. Sekarang kita campur, ada patung, ada instalasi di ruang berikut. Ayo. Salah ini adalah dapur ini. Ayo, ayo, kita bukan di sini. Nah, mana ruangannya? Nah, ini lain lagi ini lukisannya lain lagi lebih ekspresionis. Ini lukisan apa? Gadis pemalu. Wow. Ini palunya, ini palunya. Pemalu. Terus kemudian ini lukisan apa? Cap-cap. Kalau ini? Buntut cap-cap. Boleh. Kalau ini? Tai cap-cap. Kasihan dong cak-cak kaliwan. Oh ya. Oke. Ada Kang Farhan. Selamat sudah balik kota ya Han. Bandung macet Han, euy. Saya minta flyover tuh di perempatan Kalimantan Sansa. Perempatan itu yang telah menghabiskan masa muda orang Bandung. Semuanya pada berhenti di perempatan. Kang Erwin ada juga. Di mana Kang Erwin? Harus ini nggak berhasil sebagai wakil wali kota. Gampang Kang, saya akan tetap ada di Bandung mah. Pokoknya semua akan dibuat sejahtera dan agamis, di mana kalau nanti semua sudah baik, semua akan bisa berkembang dalam segi budaya, politik, sosial, ekonomi. Oh begitu kan? Ada kayak sih yang makan ini. Ke pameran juga nggak? Ya. Aduh. Iya Chef. Iya ya. Kan ini nganter kayak sih. Ya. Untung aja pamerannya siang. Di warung nggak bisa. Aduh kayak maaf. Waktu kayak sakit tuh saya nggak sempet jenguk. Lagi syuting. Pas lagi baca grup WA itu kan. Wah kayak sakit. Saya lagi ditancap. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting ya Yosef doain Kak Yes ya. Ini Yosef udah lihat lukisannya semua? Sudah Kak. Gimana menurut Yosef? Ini abstrak tapi realis. Nah ini setelah kriminologi gimana? Ya itu kayak sih sedang mengkajinya. Ya mari Kak, kita ke ini, ke ruang lain itu pameran lukisan bergerak. Jadi semuanya bergerak. Pengunjungnya pun pada bergerak. Mari Kak. Jadi semuanya pada bergerak Kak. Penonton pada bergerak. Ada direktur. Halo direktur. Wah,
datang sia mau balik. Kacau. Kayak gue mah hayang nyantai hidup di dunia ini. Datang sia mau balik. Jalan tinggi aing naik deh. Tawa samurat aing jadi. Oh, pergi. Maaf saya mafia. Nah, sekarang lebih baik ke tempat pertunjukan. Kayak sih, bocah itu atau puisi ya di tempat pertunjukan. Ayo, kita berangkat ke tempat pertunjukan. Nah, di sini kita menyaksikan berbagai pertunjukan. Dan kerajaan sifatnya mangkok sinangkok. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjuk betapa hatiku merasakan kasihku. Kita pulang berdua. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjuk betapa Sekarang kami persilakan Kak Yes, si Anwar untuk tampil di area pertunjukan. Awas dikerjain. Kampatan udah pulang. Oke. Bagus tuh santai cak-cak. Kalau kainnya segede gini cacatnya jadi untuk sama Kang Yosef. Terima kasih gerakannya bagus, komunikatif dan yang paling jelas kita bersilaturahmi dengan tepuk tangan. Baiklah, sekarang sudah saatnya kita pergi ke ruangan pameran poster tunggal. Mari bergerak.
Lokal. Pertama, mari kita angkat rasa syukur kita terhadap kantornya sudah berumur 51 tahun. Jadi Mas Gatot ini ketua kantor ini yang ada di akte notaris. Saya ketua kantor yang dengan bagian. Oke, jadi kita patut bersyukur atas semua yang kita peroleh pada hari ini dan pada pemilu 1 tahun. Teater Bel sudah berkiprah mewarnai teater di Bandung, kehidupan teater di Bandung dan kehidupan teater di Indonesia. Jadi kita bisa bertahan dalam keguyuban, dalam kekeluargaan, mulai dari yang paling senior ada Kesi, ada Mas Heri, dan ini Mas Susi, semuanya yang menjadi senior, kemudian yang generasi berikutnya selalu guyup untuk menghidupkan seni peran di Indonesia, di Bandung ini. Dan Teater Bel mudah-mudahan bisa mempertahankan kekeluargaan dan keguyuban ini untuk tetap berada di jalur seni peran Indonesia. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan kita akan merayakan ini semua, dan mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ke depan tantangan kesenian khususnya teater akan semakin banyak dan semakin semakin menantang. Ada transformasi digital yang sedang kita hadapi, dan insya Allah mudah-mudahan menyongsong pemberdayaan kebudayaan dalam rangka Indonesia Emas. Teater Bel itu masih bisa memberikan sumbangsihnya yang cukup signifikan. Barangkali itu dari saya, mungkin dari Mas Gatot. Silakan. Saya pikir saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir, semua anggota yang sudah ikut merayakan peringatan hari ulang tahun Teater Bel. Terima kasih sekali lagi untuk adik yang PKL dan juga Mas Bandung, terima kasih juga. Satu nggak bisa saya sebutkan. Tadi kita juga kiriman bunga dari Teater Madasa, mungkin dari SMK 10 dan dari kawan-kawan anak muda yang lain. Teater Bel sangat terbuka untuk dikunjungi, untuk berlatih, berdiskusi atau apapun di luar negeri. Demikian barangkali kita akan memotong tumbang ya barangkali. Kita undang para ini Pak Desi Anwar yang mendirikan dulu saya mengira Heri Anwar dengan Yesi Anwar ini adik kakak, karena ada Anwarnya. Adik kakak itu tahun 70-an main teater di Peti Mati. Perannya
jadi ayat di dalam peti, ya kan? Iya. Sampai sekarang Luar biasa. kita